bersama saya Paulina Magita Tajulu dari Universitas Metodis Indonesia dengan NPM 218520057. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari yang video kemarin, yaitu yang kemarin itu menjelaskan tentang penjelasan lengkap mengenai Xiaobi 85. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang maturity level Xiaobi 85 yang saya ambil dari jurnal. Baiklah, akan saya jelaskan. Jurnal yang saya ambil yaitu maturity level tata kelola sistem informasi menggunakan Xiaobi 85 pada domain DSS. Saat ini terdapat tantangan bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk menyediakan proses belajar mengajar yang memungkinkan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan setiap saat dan dari manapun juga. Dikarenakan COVID-19 ini apalagi, jadi sangat diterapkan sekali tatap muka karena belum bisa dilakukan seperti biasanya. Integrasi Information, Communication, and Technology atau ICT ke dalam proses belajar telah mengubah menjadi metodologi pengajaran antara dosen dan mahasiswa. Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi serta perkembangan internet dan intranet mengubah pola pembelajaran konvensional di mana peserta dididik hanya menerima saja informasi yang ada atau transfer of knowledge. Nah, dengan demikian maka dikembangkan metode pengajaran secara terpadu dengan tool berbasis ICT, yaitu aplikasi Learning Management System atau LMS untuk mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta untuk mengetahui kinerja sistem TI dalam mendukung proses pendidikan di Universitas Amikom Yogyakarta. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat diketahui tingkat kematangan dalam penerapan TI dengan menggunakan framework Xiaobi IT dasar domain yang relevan sesuai untuk dijadikan masukan ke universitas sehingga kematangan penggunaan TI bisa terwujud. Selanjutnya akan saya jelaskan kajian pustaka dari penelitian ini. Penelitian LMS sebelumnya menggunakan framework Xiaobi IT 4.1 oleh Agus Pramono. Domain menjadi objek penelitian ada 4, yaitu planning and organize, acquire and implement, deliver and support atau DIS, dan monitor and evaluate atau ME. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan TI dipengaruhi oleh 5 faktor, diantaranya X1 yaitu availability manage IT, X2 availability manage security, X3 improvement quality system, X4 quality information system, dan X5 yaitu manage performance readiness. Dan dari rumus multiple regression model implementasi ST diformulasikan dengan Y atau sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4 tambah B5 X5. Nah, di mana nilai A, B1, B2, B3, B4, dan B5 ditentukan dari hasil implementasi metode, sehingga kesimpulan akhir implementasi teknologi informasi berpengaruh kuat terhadap implementasi sistem informasi. Dalam mengukur tingkat keberhasilan penerapan sistem informasi manajemen yang bertujuan membantu dalam memonitor nilai penggunaan LMS, apakah bisa produktif maupun non-produktif, beserta mengelola informasi mahasiswa yang menggunakan LMS untuk kegiatan belajar mengajar. Domain penelitian fokus pada domain delivery and support atau DS. Hasil audit menunjukkan tingkat kematangan proses level 4 yang berarti terjadi perulangan proses. Nah, sedangkan target yang ingin dicapai yaitu level 5. Selanjutnya pengimplementasian sistem dan hasil akhirnya. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, melakukan studi lapangan penerapan teknologi informasi learning management system dan mendapatkan informasi pendukung meliputi visi dan misi Universitas Amikom Yogyakarta, struktur organisasi khususnya terlibat dalam penerapan LMS, dan strategi institusi. Yang kedua, pemetaan lingkup domain DSS
atau DSS itu ya kepanjangan dari Deliver Service and Support dalam penerapan sistem informasi LMS. Yang ketiga, penyusunan kuesioner dalam cangkupan domain DSS. Yang keempat, membuka akses kuesioner kepada mahasiswa, dosen, dan admisi secara online sehingga bisa diisi dan dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, pengunduhan hasil kuesioner dari database hasil isian mahasiswa, dosen, dan admisi. Yang keenam, menganalisa hasil kuesioner untuk menghitung tingkat kematangan. 7. Melakukan analisa terhadap aktivitas yang telah dikerjakan. Yang ke-8, membuat rekomendasi terhadap analisa tingkat kematangan berdasarkan observasi, wawancara, pengukuran tingkat kematangan terhadap penggunaan sistem LMS dipilih dengan menggunakan framework CIB85, domain DSS atau Deliver Service and Support. Nah, saya nanti akan tampilkan ya gambarnya domain control objective DSS. Manage operation yaitu DSS pertama atau DSS 01. Manage problems itu DSS 03. Manage continuity DSS 04. Manage security service DSS 05. Dan manage business process control yaitu DSS 06. Itu tadi merupakan kuesioner ya. Kuesioner dibuat dengan model pengukuran ordinal skala Likert. Ukuran dalam model ini meliputi ukuran ordinal dan ukuran nominal. Nah, ukuran nominal itu merupakan angka yang diberikan yang mengartikan tingkatan. Ukuran nominal digunakan untuk mengukurkan objek dari terendah sampai ke tertinggi. Tingkatan dari tingkat rendah ke tingkat tertinggi saja. Nah, tingkatan yang digunakan terdapat pada tabel nilai. Nah, nanti akan saya tunjukkan gambarnya di samping. Nilai ini terdapat 5 nilai ya. Yang pertama nilai 1 yaitu sangat tidak bisa. Yang kedua tidak bisa. Yang ketiga cukup. 4 baik. Yang kelima sangat baik. Nah, sedangkan lab solid yang digunakan mencari metode tidak dapat dilihat pada tabel nilai. Kalau ini beda. Kalau untuk melihat nilai absolut digunakan untuk mencari metode itu ada nilainya itu terdapat dari 0 sampai ke 5. Nah, 0 itu tidak ada. 1 inisialisasi, kedua dapat diulang, nilai 3 ditetapkan, nilai keempat itu dapat diatur, dan nilai kelima dioptimalisasi. Selanjutnya, untuk skala pembuatan indeks dalam pemetaan model maturity berdasar tabel berikut. Pembuatan 4,51 sampai 5,00 atau dapat disingkat ya, nilainya 5 itu tingkat maturity-nya udah dioptimalisasi atau efisien. Pembuatan 3,51 sampai 4,50 nilainya 4. Tingkat maturity-nya itu dapat diatur atau capable. 2,51 sampai 3,50 dan nilainya 3 dapat ditetapkan atau defined. Yang 1,51 sampai 2,50 atau nilainya 2 dapat diulang atau repeatable. 0,51 sampai 1,50 nilai 1 tingkat maturity-nya inisialisasi atau inisial. 0,00 sampai 0,50 itu sangat rendah atau nilainya 0 dan tidak ada tekanan. Nah, hasil penghitungan kuesioner dalam menentukan tingkat model maturity masing-masing proses dengan responden berjumlah 19 yang terdiri dari mahasiswa sebagai pengguna sistem. Perhitungan analisis TI terdapat tingkat kematangan LMS sebagai berikut. Nah, ini kuesioner ya yang diambil atau dianalisis menggunakan tingkat model maturity. Ini kuesionernya itu diambil dari
mahasiswa pada Universitas Amikom Yogyakarta. Domain proses jumlahnya di SS011. Pertanyaannya ada 9, total poinnya yaitu 735. Di SS003 pertanyaannya itu ada 6, total poinnya 426. Di SS04 pertanyaannya yaitu 9, total poin 703. Di SS005 pertanyaannya 5, total poinnya 399. Dan di SS06 pertanyaannya ada 6 dan total poinnya 472. Nah, hasil penghitungan tingkat kesenjangan atau gap pada domain DSS yang dipaparkan sebagai berikut, yaitu kondisi kontrol proses domain DSS 001. Kondisinya saat ini DSS 01 yaitu manage operation atau kelola, kondisinya saat ini yaitu 408, sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu 5,00. DSS 003 manage problems atau kelola masalah, kondisinya saat ini 3,55, sedangkan kondisi yang diharapkan yaitu 5,00. DSS 04 yaitu manage continuity dalam kelola kontinuitas, kondisi saat ini yaitu 3,91, sedangkan yang diharapkan yaitu 5,00, sama seperti DSS 01, 03 ya, sama. Selanjutnya DSS 05 manage security service atau layanan keamanan, kondisi saat ini yaitu 3,99, sedangkan yang diharapkan yaitu 5,00. Yang terakhir DSS 06 manage business process control atau kontrol proses bisnis, kondisi saat ini yaitu 3,93, sedangkan yang diharapkan yaitu 5,00. Nah, untuk grafik untuk tingkat kesenjangan atau gap yang saya jelaskan tadi, untuk grafiknya dapat kita lihat pada gambar yang akan saya tampilkan ya. Jadi total nilai tingkat capability dari kuesioner tadi, dari seluruh kuesioner dan penjumlahan yang telah dilakukan, total nilai tingkat capability-nya yaitu 3,89, yang artinya adalah predictable process. Hasil perhitungan maturity level pada masing-masing domain adalah sebagai berikut. Domain proses ya, domain proses DSS 001, pertanyaannya 9, jumlahnya 36,75. Jawabannya 4,08. Indeks maturity levelnya yaitu 4. DSS 03 pertanyaannya 6, jumlah 21,30. Jawaban poinnya 3,55 dan indeks maturity levelnya yaitu 4. DSS 04 pertanyaannya ada 9, jumlah poin 36,15. Jawaban poin dari jawabannya itu 3,91 dengan mendapatkan indeks maturity level 4. DSS 05 pertanyaannya ada 5, poin jumlahnya 19,95 dan poin jawaban yaitu 3,99 dan mendapatkan indeks maturity level 4. Yang terakhir DSS 06 pertanyaannya 6,
jumlahnya 23,60. Poin dari jawabannya itu 3,93 dan mendapatkan indeks maturity level 4. Jadi sama ya, baik dari DSS 01 sampai DSS 06 sama mendapatkan indeks maturity level yaitu 4. Nah, grafik maturity level DSS-nya dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi itu saja kesimpulan dari jurnal yang saya ambil ini, yaitu analisa tingkat kematangan LMS Universitas Amikom Yogyakarta pada domain DSS. Deliver Service and Support adalah dengan level tingkat kematangan rata-rata 4 yang diharapkan pada level 5 memberikan kondisi aplikasi LMS terserap di lingkungan Universitas Amikom Yogyakarta sudah cukup baik. Jadi hanya ini saja ya yang dapat saya jelaskan mengenai maturity level CLB IT5. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih.